Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini kita bertemu di tutorial trading plan, Bapak Ibu. Jadi agak berbeda karena sudah lama juga saya tidak membuat tutorial trading plan. Kemarin tanggal 25 kita ada workshop trading as a business. Jadi di kelas kita akan belajar bagaimana trading ya, dengan sebagai sebuah bisnis. Di sana kita belajar money management, kita belajar trading plan, kita belajar ya untuk basic sampai intermediate lah. Jadi dalam bisnis kita harus ada konsep-konsep trading as business, mulai dari teknologi, mulai dari risk reward rasio sampai ke money management. Nah, kemarin di kelas eh, entah kenapa kita cari-cari tutorial trading plan-nya ya karena mungkin waktunya sangat sempit sekali, kita tidak menemukan yang pas ya. Jadi tapi yang ada saja setelah saya cek-cek tadi malam setelah membuat aftermarket close, ada yang lebih cocok. Jadi uh, saya nggak tahu ini beruntung atau tidak atau apa ya excuse-nya untuk teman-teman yang kemarin ikut workshop. Kemarin sudah jelaskan yang kita bahas adalah uh, KLBF ya, Kabel Farma. Cuman dalam perjalanan saya kurang set sebenarnya karena reward rasio cuma 2 dan itu terpaksa dibawa naik. Akhirnya waktu membuat aftermarket close tadi malam saya tidak membuat penjelasan tentang KLBF dan pas membuat tutorial trading aftermarket close tadi malam, saya melihat ini BJBR bagus ini. Nah, pada hari ini saya akan buat tutorial trading plan BJBR untuk uh, komplimen lah bagi Bapak dan Ibu yang kemarin ikut workshop trading as a business batch 42, juga bagi Bapak dan Ibu yang tidak sempat ikut ya. Jadi tidak sempat ikut saya buatkan, cuman nanti kalau yang ikut workshop kan mereka diajarkan satu hari tuh dari dasar sekali, kenapa begitu, kenapa begini, basic-basicnya semua. Jadi dari Bapak Ibu yang belum sempat ikut workshop trading as business, mudah-mudahan nanti bisa bertemu sampai di kelas karena saya harus memberikan materi secara full ya. Itu kemarin itu karena saking padatnya materinya sampai kita nggak sempat mencari mana yang terbaik ya. Dan ya inilah dia saya coba buatkan untuk refreshing bagi peserta workshop dan dan bisa sekaligus untuk minggu depan karena kita masih ada workshop lagi satu lagi, bisa jadi pre-course ya, maksud pre-course. Jadi mudah-mudahan Sabtu depan untuk workshop batch 43 mereka bisa dapat gambaran. Oke, mau ngapain sih dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas tutorial trading plan Bank BJBR untuk ledakan volume. Jadi dia terjadi ledakan volume end of day tanggal 24 Oktober. Oke, jadi aftermarket close juga sudah saya buat kemarin. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan sebelum melanjutkan trading plan ini, tonton dulu aftermarket close-nya supaya dapatlah gambaran IHSG seperti apa. Dan linknya akan saya masukkan ke dalam deskripsi video. Jadi untuk pembahasan composite sudah ada jelas di sana ya. Dan BJBR ini di luar Kompas 100. Dulu dia Kompas 100. Jadi kadang-kadang saya masih ini ya. Sebenarnya saya tuh pegang saham-saham yang tidak jauh dari Kompas 100. Tapi kadang-kadang kan saya sudah beli dia keluar. Yang belum keluar dia masuk. Ternyata ada yang langganan rutin bolak-balik begitu. Kenapa Kompas 100? Karena umumnya dia dipegang dan menjadi acuan fund manager. Oke, banyak alasan lah. Saya sudah jelaskan tadi kemarin sore di kelas. Ini dia Bapak Ibu, peserta batch 42. Alhamdulillah kita sudah lakukan detail ya di dalam kelas satu hari. Tutorial trading plan-nya kemarin terpilihnya Kalbe Pharma, jadi saya rasa kurang sreg ya karena tidak optimal saya memberikan contoh. Maka ini nanti saya akan japri, akan berikan lagi kepada Bapak dan Ibu peserta batch 42 kemarin. Kemarin kita bahas Kalbe Pharma, sekarang BJBR. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Jadi Bapak dan Ibu batch 42 ini dia mendapat dua penjelasan. Penjelasan di Kabel Pharma dan sekarang penjelasan di
BJBR. Jadi mudah-mudahan variasi lah, ada variasinya kan, kondisinya berbeda-beda. Oke, dan bagi batch 43 bisa nonton ini dulu ya Bapak Ibu. Dan bagi yang belum sempat ikut workshop, saya doakan bisa ikut workshop ya. Kemana ada yang minta doanya supaya bisa ikut workshop, mudah-mudahan ya. Workshopnya tidak mahal, memang masalahnya tidak ada online dan ada yang bilang 700 km ya. Ini ada yang untuk workshop di sini, ada yang dari Abu Dhabi datang bolak-balik ya. Jadi ikut dulu trading, nanti trading bisnis mau ikut level advance itu ada yang datang dari Abu Dhabi untuk datang ke Indonesia, Jakarta Selatan untuk ikut workshop. Kenapa tidak bisa online? Karena memang di dalam kelas aja itu banyak yang terkantuk-kantuk, itu saking banyaknya materinya. Bisa tanya lah Bapak Ibu pada peserta workshopnya. Dijek-jekin sebanyak itu materinya, ya kasihan juga. Apalagi online, pas sudah kabur itu pasti. Oke ya. Terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu yang kemarin sudah belajar bersama saya di kelas untuk batch 42. Oh ya Bapak Ibu, ya ini untuk batch 43, Sabtu depan, habis ini saya akan kirimkan materi trading as bisnis, ya agak sore lah ya. Silahkan dipelajari dulu, sekaligus bisa belajar trading plan BJBR. Mudah-mudahan Sabtu depan ada materi yang lebih bagus. Oh, jangan lupa weekly kita ada voting. Votingnya juga akan saya masukkan ke dalam deskripsi video. Di vote ya. Habis video ini kita akan coba lanjutkan ke weekly stock analysis. Oke. Jadi di end of day, hari Jumat tanggal 24 Oktober itu tidak ada BJBR. Karena BJBR ini sudah keluar dari Kompas 100. Jadi alert robot itu, dia karena keterbatasan sumber daya, maksud saya tidak bisa seluruh saham masuk ke Big Data. Karena biaya botnya juga murah. Saya tidak mungkin membuat bot ini dengan teknologi machine learning, deep learning, dengan server yang menggunakan GPU, untuk merunning mungkin berapa? 900 saham, itu nggak mungkin. Jadi saya pilih saja saham-saham Kompas 100. Lalu, kadang-kadang rezeki kita tidak hanya muncul di alert robot. Kadang kita muncul di ledakan volume. Kadang kita dapat rezeki saham-saham yang ekstrim. Kadang saya dapat rezeki di foreign flow. Kadang saya dapat rezeki saham yang bagus di pullback. Nah, BJBR tidak masuk ke dalam screening ledakan volume, robot, alert robot, tapi dia ada di ledakan volume. Nah, jadi Bapak Ibu agak sabar dulu. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, lebih bagus jangan nonton video ini. Karena saya akan bikin analisanya seperti after market close dulu, menjelaskan kenapa kita membeli buat trading plan untuk BJBR, padahal BJBR bukan Kompas 100. Sekarang dia bukan Kompas 100, dulu dia Kompas 100. Mungkin ada kemungkinan suatu saat kalau dia membaik, dia akan masuk lagi Kompas 100. Jadi gitulah ya. Jadi pertama BJBR ini kita tahu lah, kalau ke Bandung kita tahu perbankan pembangunan daerah yang lumayan bagus. Kalau kita lihat ceritanya juga semenjak gubernur baru mereka ada perbaikan lah. Tidak menjelekkan gubernur yang lama, tidak menjelekkan manajemen yang lama di BJBR. Mudah-mudahan membaik lah ya. Jadi memang kalau beli saham itu turning point-nya kalau dia lagi naik tinggi ya tidak menarik. Justru seperti BJBR ini beritanya jelek, beritanya buruk, terabaikan, tapi pergerakan volumenya dan price-nya mencurigakan. Disitulah kita masuk ya. Kalau sahamnya sempurna, bagus, all time high kita beli ya ketinggian. Oke? Kita lanjut. Oh ya, disclaimer on ya Bapak Ibu, disclaimer on. Risiko ditanggung masing-masing. Saya hanya tutorial saja untuk membuat trading plan. Jadi bagi yang tidak ikut workshop, mungkin belum mendapatkan informasi detail. Nah, jadi ini yang sudah ikut workshop kemarin diingat-ingat kembali apa sih yang diajarkan di kelas. Jadi disclaimer-nya on. Mohon maaf ya. Jadi akan banyak pertanyaan karena belum dapat ilmunya misalnya ya. Pak, kenapa begini? Pak, ini kalau dia naiknya kapan? Ya, sudah saya jelaskan di kelas. Oke, konsepnya sederhana untuk refreshing bahwa sebenarnya kalau untuk level trading as a business kita akan masuk di the best time for buying dan kita akan exit di the best time for selling. Konsepnya sudah saya jelaskan di kelas, tapi saya singkat saja supaya waktunya tidak berlama-lama. Dari stage analysis ya, termasuk di Wyckoff nanti, ada 4 stage. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, distribusi, dan marking down. Jadi setelah selesai
step 1, yaitu setelah selesainya fase akumulasi, maka kita akan menemukan namanya the best time for buying. Nah, ya, lalu di sinilah kita beli. Namanya juga the best time. Kenapa disebut the best time? Ya, nanti ada penjelasannya. Lalu di sini the best time for selling, biasanya kita akan ada second chance to sell. Oke, kita tarik lengkap ya begini. Nanti kalau udah level advance, kita akan belajar Wyckoff lebih detail. Dia ada the best time for buying. Dia akan second chance to buy. Jadi kita bermain di area sini nanti. Lihat. Walaupun dia tidak ada robot, kita lihat, oh ada ledakan volume, ada nggak pattern-pattern ready to uptrend? Jadi kan kemarin kita di kelas kita belajar tuh, syaratnya seperti apa? Iya ready to uptrend ya, ciri-cirinya kita harus penuhi. Wyckoff-nya juga dia detect akumulasi, maka mulailah kita akan jaga atas jaga bawah nanti, seperti yang dijelaskan di kelas kemarin. Nah, itu dia. Jadi konsepnya akan kita pakai fokus di sini. Kita akan detect apakah the best time for buying, nanti kita jaga atas, jaga bawah, stop loss kita ambil lower down atau swing low. Kita akan susun money manajemennya, kita akan susun trading plan-nya juga. Oke? Sekarang kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan chart analisis. Jadi memang step by step-nya itu analisa dulu, screening dulu, analisa, buat trading plan, hitung risiko rasio, masukkan money management, apply ke trading plan. Itu akan kita jalani semua. Sekarang step pertama, kita lakukan chart analisis dulu. Kita ke Telegram bot-nya ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Jadi kemarin di kelas juga kita sebenarnya terpaku dengan alert robot. Tidak sempat kita cari saham potensi yang lain. Jadi yang kita bahas ada Kalbe Pharma. Tetapi untuk tutorial video kali ini, saya pikir kita juga harus fleksibel karena saya ingin menunjukkan bahwa terkadang tidak hanya dari alert robot, juga dari yang lainnya ya, bisa ledakan volume, bisa ekstrim. Oke, kalau dari alert robot, BJBR tidak ada karena dia bukan Kompas 100. Lalu kita dari robotnya juga kita screening ya, yaitu screening ledakan volume, VBOOM. Nah, screening ledakan volume adalah salah satu screening favorit saya karena mazhab saya, ya mazhab trading saya ya adalah volume, price, analysis. Jadi kalau karena dia volume, price, analysis, kalau ada ledakan volume, ini pasti sesuatu. Tinggal nanti dianalisa detail. Cara analisa bagaimana? Akan saya tunjukkan. Jadi nanti next time kalau Bapak Ibu melakukan screening ledakan volume dan ada sesuatu dianalisa, bisa ikutin step by step analisa sekali ini ya. Oke, mungkin yang mazhab yang lainnya mungkin akan ketemu juga di BJBR, tapi jelas-jelas kalau dia adalah volume price analysis, ya volume kalau meledak sesuatu namanya juga volume price analysis. Oke, kita lanjut saja. Screeningnya adalah SCR VBOOM untuk penutupan tanggal 24 ya. Di sini ada BJBR, CBRE, CSAP, GCTL, dan lain-lainnya ya, Kalbe Pharma. Jadi Kalbe Pharma kemarin ada juga di ledakan volume. Karena dia ada ledakan volume, dia ada juga di alert bond, maka kita bahaslah ini. Tidak sempat melihat BJBR. Oke, kali ini kita akan bahas BJBR. Tadi saya cek, dia tidak ada aksi korporasi yang sudah ada di ini ya. Cek mungkin belum ada, tapi memang kinerjanya katanya buruk lah ya. Cuman kespesialnya BJBR ini dia tetap rutin memberikan dividen. Dan dia bersama BJTM termasuk salah dua bank pembangunan daerah yang terbaik lah. Oke, sekarang kita akan mulai analisanya. Ya, kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo BJBR. Jadi Bapak Ibu sambil juga melakukan analisanya, ikutin saja step by stepnya. Mulai screening VBOOM, kita sudah dapat BJBR-nya. Nah, step by step untuk melakukan analisa sahamnya sebelum membuat trading plan, Bapak Ibu bisa ikutin. Jadi sambil saya ketikkan, Bapak Ibu lakukan juga. Jadi feel-nya dapat. Paham, oh harus begini, oh ini analisanya. Akses yang belum punya akses Bapak Ibu ambil aja itu trial tuh robotnya ada. Nanti next time kalau mau pakai trading view terserah. Tapi kalau tidak sambil dilakukan susah. Oke, jadi langkah pertama setelah kita dapat sahamnya, kita lakukan analisa seperti biasa adalah Speedo BJBR. Tujuannya untuk mengecek
bagaimana speedometernya BJBR ini? Kita cek dulu ya. Oke, untuk BJBR penutupan tanggal 24, dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Nah, cuma itu saja lah informasinya. Kita lihat weekly-nya. Speedo BJBR. Oke, weekly-nya juga berada di zona grid-nya. Artinya baik daily maupun weekly, dia lebih besar, demand-nya lebih besar daripada supply. Dan kalau demand lebih besar daripada supply, berarti kan sahamnya naik tuh. Oke, kita coba ya, ada nggak rotasi sahamnya? Karena di luar Kompas 100 ini kemarin datanya rusak, dan kalau di luar Kompas 100 weekly-nya memang tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Kita lihat rotasi sahamnya, Star, BJBR. Oke, kita lihat kalau di luar Kompas 100, ini agak lama sedikit. Oke, bisa ya. Jadi untuk daily masih bisa kita akses, kebetulan terrecover ya datanya. Untuk rotasi saham BJBR yang di luar Kompas 100, saat ini BJBR sudah berada di zona grid. Oke, artinya dia outperform terhadap composite di daily ya. Oke. Weekly-nya memang belum ada kalau di luar Kompas 100. Masalah data ya. Sekarang kita mulai analisa volume price. Oke. Dan kita mulai dengan struktur besar dulu, VPA monthly BJBR. Bapak Ibu ikutin saja ya. Sambil diketikkan juga. Ketik saja VPM BJBR. Nah, di sini kalau kita lihat pola BJBR ini, jadi sebelum tahun 2016 polanya dia sideways saja ya, Bapak Ibu di sini sampai sekitar ini. Jadi memang di sini adalah fase akumulasi. Biasanya kalau nanti Bapak Ibu sudah belajar level advance, kita sebut ini sebagai akumulasi, dan biasanya kalau wyckoff-nya berjalan akan balik lagi ke sini. Ini marking up, ya ini nama hipodomik ya. Ini adalah redistribusi. Ini adalah mungkin the best time for buying, ini adalah second chance to sell, atau ini adalah the best time for selling, second chance to sell ya. Maaf, ini the best time for selling. Salah satunya. Kalau saya sih melihat nanti mungkin di sini the best time for selling di weekly, ini second chance to sell. Setelah itu dia marking down, dia kembali lagi ke zona akumulasi. Balik lagi ke sini. Setelah itu ada akumulasi lagi, ini marking up, distribusi, marking down ya. Dia balik lagi ke sini, memang begitu. Oke? Dia turun lagi ke bawah, dia akan ngambil lagi demand zone. Nah, ini nanti kita akan lihat mungkin ada sesuatu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada siklus kecil. Kalau dia terjadi akumulasi di sini, mudah-mudahan dia naik. Nanti target jual itu ambil aja ini. 1800 atau 1250 lah. Nanti kita lihat yang mana risk reward rasionya cukup. Tapi kalau 1250 cukup, kita akan buat target jual 50% di sini. 50% ya. Sisanya let profit run, jual lagi 50% di sini. Misalnya kita beli 100 lot. Di sini jual 50 lot ya, sisa 50. Kena lagi di atas, dari 50 jual setengah, tinggal 25 lot. Sisanya let profit run. Itu konsepnya ya. Kita kan nggak tahu dia sampai mana, teman. Kalau risk reward ratio sudah cukup, jual dulu di sini. Oke. Sisanya let profit run. Itu sudah saya jelasin detail. Monthly-nya ya ini belum cukup ya Bapak Ibu ya. Karena kita masih tanggal 24, kita nggak tahu apakah akan ada ledakan. Siapa tahu ada satu ledakan, tapi rata-rata volumenya sejak tahun 2002 dengan penurunan ini memang volumenya tidak ada yang signifikan. Oke. Mungkin dia mainnya di weekly. Kita sekarang buka weekly. VPA, weekly, BJBR. Ya. Oh, begini. Oke. Sekarang dia lihat ini adalah marking down ya. Marking down. Lalu kalau lihat di risk reward rasionya, kalau kita mau main di weekly, ya jual di sini cukup. Nah, tinggal hitunglah risk reward rasionya masuk nggak. Nah, kita balik lagi. Misalnya kalau mau ngambil di sini juga boleh. Di sini jual 50%, ini jual 50%, ini jual 50%. Jadi misalnya di sini 100 lot. Sama aja konsepnya. Jadi kalau di sini kita dapat beli 100 lot, kena di sini jual setengah, tinggal 50 lot. Dari 50 lot let profit run, kena di sini jual setengahnya tinggal 25 lot. Jual setengahnya di sini tinggal mungkin 13 lot gitu ya.
Karena kita kan jual di sini saja sudah profit gitu ya. Sudah risk reward rasionya sudah cukup. Nah, di weekly baru kita bisa lihat gambaran volume yang lumayan ya. Di sini dia turun terus, volumenya jatuh. Di sini ada peningkatan. Tapi dia turun dulu, artinya dia akan mengambil demand-nya lagi satu. Sekarang kita punya stop loss. Kalau 745, kalau kita main di sini, berarti stop loss-nya 735, target 969 berapa lah ini ya. Nanti kita cek juga bisa. Jadi mungkin kita cukup bermain di sini. Jadi nggak muluk-muluk ya, Bapak Ibu. Risk reward ratio bisa di atas 2 sudah kita makan. Kemarin sudah dijelaskan kenapa harus di atas 2. Kita sudah bandingkan dengan risk reward ratio dengan success ratio ya, Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita turun ke kita lihat VBP dulu. VBP BJBR. Kita mau lihat supply zone-nya. Salah di sinilah. VBP weekly BJBR. Mau lihat dulu weekly-nya. Nah, jadi kalau lihat di sini target jual ada beberapa level di sini weekly kan? Nah, ini bisa menjadi profit taking karena ini ada supply zone ya. Atau ini juga jadi target jual 1000 atau di atas ini sama saja ya. Zona dia kan zonanya sepanjang ini. Nanti kalau lewat di atas ini ada juga target, di atas ini aja juga target. Karena kita punya multi supply zone. Ini supply zone, ini supply zone, demand zone di mana? Di bawah sini. Nah, di bawah ini ada rejection lah ya. Jadi kita manfaatin, mungkin jaga atas, dia turun lagi untuk naik, jual di sini. Nanti kita atur money manajemennya. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu, di atasnya banyak multi level, jadi kita jualnya jangan langsung kena jual 100%, jual 50%, 50% yang tersisa. Sisanya lihat profit run sajalah. Oke, sekarang kita masuk ke daily, VPA BJBR. Nah, entry-nya di daily. Ya. Kita mau membaca weekly, tapi entry-nya di daily. Oke. Sekarang di daily kita punya sesuatu yang perlu dicatat di sini adalah gap. Oke, gap ini jadi target kita juga, berarti nanti terdekat di sini itu aja menjadi target kita lah. Jadi kita main nggak usah muluk-muluk. Beli di sini, jual di dekat lah. Mudah-mudahan dia turun lagi gitu. Kalau naik lagi, ya kita lihat profit run. Ini saja udah profit kita ya. Oke. Jadi ada gap, itu menjadi target. Sambil dia naik, nanti stop loss selalu dinaikkan. Sekarang kita lihat volumenya. Sinyalnya. FO to rise bullish sign. Sinyal hari ini bagus ya. Ini adalah volume high. Spreadnya dasar rata-rata, close-nya high. Immediate trend-nya sudah uptrend ini. Oke, maka kemarin di dalam kelas bagi Bapak Ibu yang peserta workshop kita sudah sebut sebagai ready to uptrend kan? Oke, kita sudah belajar trend, maka kita akan lihat ini adalah marking down. Oke, ini adalah di mana selling climax. Ya, ini ciri-ciri selling climax begini ya Bapak Ibu. Lalu dia rata-rata saja. Mungkin fase B-nya di sinilah. Kita mungkin ada di sini fase A. Ini menjadi the best time for buying. Kemarin nggak sempat kita lihat. Maka secara teori yang diajarkan di kelas tadi atau di gambar tadi, maka dia akan turun. Kita jaga atas, dia turun, kita tunggu second chance to buy. Oke ya? Jelas kan? Jadi ini akumulasi. Jadi kita tarik, dia akan, kalau kemungkinan dia akan naik ke atas ada, kita jaga atas. Dia turun ke bawah, ada, kita jaga bawah. Stop loss di mana? Oke, stop loss di sini. 745 kurang 2 tick berarti 735. Baru di bawahnya lagi 730. 725. Ini namanya stop loss berlapis. Target kita cari nanti di atas ini mungkin 965 atau berapa ya di atas sini ya. Jadi nggak sampai 1200 lah, cukup di sini. Kita hitung risk reward rasionya. Oke, jadi volumenya meledak. Ada ledakan volume relatif ya. Ininya akumulasi. Mantap kan?
Kemarin kita nggak sempat analisa di sini. Di sini ada gap menjadi target. Oke, terpenuhi syarat-syarat tadi. Dia marking down, ini akumulasi, dia the best time for buying, second chance to buy. Risk kecil. Tapi sekecil apa? Kita hitung nanti. Oke, kita lihat karena dia kita lihat evol dulu karena dia ledakan volume. Apakah ada volume reversal? BJBR. Oh, tidak ada volume reversal di atas ya. Jadi ini volume reversal, di bawah tidak terus signifikan. Low high high low high high. Kita nanti akan jaga atas, jaga bawah. Jadi dia kalau turun kita akan pasang lotnya piramida. Ya, di sini ada kan stop lossnya. Bagi peserta workshop, saya sudah berikan kalkulatornya, nanti dimasukkan saja. Tapi kita nanti akan pakai versi web, karena mungkin kan ada yang belum ada rezeki atau waktunya untuk ikut workshop, tapi tetap bisa melakukan money manajemennya. Ini ada gap ya, jelas. Oke, jadi kita akan beli di atas, beli di sini mungkin, stop loss di bawah. Oke, ini stop loss. Jadi kalau di atas dapat, turun dapat. Baik, apalagi yang perlu kita analisa? Kita lihat foreign flow ya. PIF, BJBR. Foreign flow, kalau lihat terakhir ini asingnya memang keluar terus. Tetapi hari Jumat dia ada 0,66 miliar asingnya net buy. Dalam 5 hari ada 2 miliar net buy. Mungkin asingnya tidak dominan lagi atau tidak banyak tertarik. Mungkin lokal ya. Sementara dalam 20 hari, 60 hari, 60 hari asingnya masih net sell terus. Baiklah. Tapi kalau kita lihat dominasi rasio, ada nggak asingnya? Berapa dominasi? Mungkin asingnya sudah tidak pegang lagi. Oh, nggak ada ya. Nggak ada dominasi. Karena dia di luar kompas 100. Apalagi? Kita cek tren. Tren BJBR. Oke, tren BJBR, Golden Cross. Trennya sudah warna hijau ya. Berarti dia sudah mulai uptrend. Kalau dari valuasi, kalau percaya, dia mengatakan under value. Fair value-nya di 1000. Berarti kita jual di 965 sudah cukup lah. Ya, masih under value nih. Oke, lalu apa lagi? Oh, tapi ini Q2 ya. Jadi nanti dia kalau ke atas kita beli, kalau ke sini kita beli. Kalau di bawah swing low ini kita beli. Kalau di sini kita beli. 745 kita beli. Jadi jaga atas, jaga bawah istilahnya. Cuman di sini berhati-hati banyak resisten ya. Ini juga yang paling krusial di sini. Karena ini adalah support, biasanya dia menjadi resisten yang kuat. Oke? Target kita di atas candle inilah. Apalagi kita lihat dengan PWS. PWS, BJBR. Sudah ada flowernya, apakah sudah ada rudang-rudangnya? Oh, sudah ada. Ya. Jadi kemarin jadi pertanyaan juga ini. Ya, kita sudah muncul ini ya, namanya rudang-rudang. Sudah ada sinyal buy. Di sini sudah beralih arah, dia sudah naik. Mudah-mudahan dia pullback untuk naik ya. Mantap kan? Jadi dari PWS ini mudah-mudahan sudah mulai trend up dia. Oke, itu saja dulu. Oh, tinggal memang akumulasinya belum tampak ada akumulasi. Tapi nggak apa-apa lah, kita jaga atas, jaga bawah. Siapa tahu dia turun dulu. Yang penting kita harus hitung risk reward rasionya menarik. Oke, sekarang kita pindah ke chapter berikutnya. Analisa sudah selesai bahwa memang BJBR ini lumayan menarik dari posisi the best time for buying. Volumenya juga nggak jelek-jelek amat lah ya. Dia rata-rata dia. Ada ledakan volume dia. Sekarang kita masuk ke step ini step 2 ya. Ya, Nah, sekarang setelah tadi kita lakukan analisa menarik, lalu kita lanjutkan. Seperti yang diajarkan di kelas, kita membuat trading plan dan money management. Teorinya kenapa kita harus hitung money management, kenapa kita harus pilih 2, sudah dijelaskan. Oke, sekarang kita masuk saja langsung bagaimana cara membuat trading plan-nya ya. Nah, ini adalah perhitungan menghitung risk reward ratio untuk trading plan BJBR. Tadi kita sudah belajar bahwa sudah jelaskan ini adalah marking down, ya ini ada selling climax, authorization mungkin di sini dia break ya. Jadi ada low, high, nah ini ready to uptrend, ini break, upper downtrend, ini menjadi the best time for buying, kita jaga atas, jaga bawah. Oke, kita hitung sekarang, kita akan membuat trading plan, satu tick di atas candle ini,
maka kita akan beli di harga 7 berapa? 795. Ya, 795 ya. Kita akan beli jika harga besok dia break ke atas 765, kita beli. Targetnya berapa? Kita ambil swing paling atas ini, harganya adalah 965. Stop lossnya 2 tick dari 745 ada. Jadi sudah punya, tahu entry di mana, stop lossnya di mana, profit taking di mana, dan risk reward rasionya adalah 2,83. Karena kita paling bawah, maka kita asumsikan ini adalah konservatif. Nah, kita akan membuat ini menggunakan trading view ya. Sekarang kita pindah dulu ke trading view-nya. Bagi Bapak Ibu yang punya trading view, silahkan pakai trading view atau charting dari brokernya, apakah itu Indo Premier, ataukah Stockbit, ataukah Philips Sekuritas, kan sekarang bisa mengakses chart dengan trading view. Oke, bagi yang tidak punya, Bapak Ibu bisa masuk ke Google, ketik saja dl1.web. Oke, ini simple saja. Nah, masuk ke websitenya. Di sini ada namanya Charting IDX End of Day. Bapak Ibu klik kanan aja. Oke, kita pindah ya. Di sini End of Day. Jadi tinggal diikutin aja step by stepnya. Karena ini 1 menit tidak ada data, kita pindahkan dia menjadi 1 day. Oke, ini charting untuk IDX. Sekarang ganti sahamnya. Ya, jadi dari mana? Klik di atas ini. Klik. Ganti sahamnya BJBR. Bank Pembangunan Jawa Barat. Oke, kita sudah ketemu chartnya. Apa namanya? Ya, chartnya. Sekarang kita akan membuat trading plan-nya. Kita geser-geser, kan bisa. Bapak Ibu arahkan pointer ke sebelah sini. Kita mencari horizontal line. Oke. Kita akan memasang line untuk membeli. Oke. Ini kalau Bapak Ibu lihat candle di sini, saya akan pelan-pelan baca high-nya yang di atas ini ya. High-nya berapa? Nah, kalau kita baca high-nya open. Ya, di sini ada open, high, low. Jadi high-nya ada 790. Kita pasang 1 tick di atasnya. Jadi kita pasang 1 tick di atasnya ada 795. Kalau kurang tepat, ini ada setting. Ketik di sini 795. Oke, sudah benar dia ya. Karena kita mau membeli, maka kita pasang garisnya warna hijau. Oke, kemarin di kelas juga kita sudah bahas urutannya, kita tahu belinya di mana. Nomor urutan berikutnya adalah stop loss. Stop loss-nya, kita lihat lower down-cian ada di 745, maka kita pasang stop loss 2 tick di bawah 745. Kita tarik garis ini, kita pasang di bawah. Kalau kita stop loss berarti sell kan? Warnanya kita ganti merah dulu biar konsisten. Oke, harganya ketik di sini 735. 2 tick dari 745 di bawahnya, karena 1 tick adalah 5. 2 tick berarti 735 ya. Oke, kita sekarang sudah tahu beli di mana, stop loss di mana, sekarang profit taking. Oke, profit taking, kemarin di kelas juga ada yang tanya, Pak ini jual di mana? Kalau umumnya kita mencari resistance atau supply zone. Tadi dari chart VBB kita sudah tahu di atas ini ada supply. Nah, kita asumsikan aja lah ini adalah resistennya. Tarik garis, klik garis, tekan di sini. Ini harganya berapa sih? 965 ya. Nah, baca high di sini. Klik. Oke. Kalau sudah klik nanti di sini ada roda nih, ini bisa digeser-geser. Ini, klik, pastikan dia 965. Oke, sekarang kita sudah punya gambaran. Untuk membuat trading plan, kita beli jika dia break ke atas di 765 dan kita punya plan untuk exit stop loss-nya di 735. Lalu kita akan profit taking di 965. Kenapa kita pasang profit taking di atas? Ya, ini ada gap, ada resistance, ada supply. Kita asumsikan dia akan dites lagi ya. Dah, kita sudah dapat gambaran. Lalu kita akan menghitung berapakah reward risk rasionya. Nah, kita kembali ke menu di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, klik aja ya. Saya ulang biar nggak bingung. Ini mouse saya di sini, diklik aja panahnya maka akan keluar projection. Nah, di sini ada tulisan long position.
Long position ini diklik saja, taruh di sini dulu di tengah-tengah. Oke. Ini ada bagian hijau, bagian merah. Nah, caranya adalah kita perlu menghafal, mengingat profit taking-nya di mana, entry-nya 795, stop loss-nya di 735. Nah, oke, sekarang kita klik ini. Kalau sudah ada poin-poin kotak-kotak di sini, ini bisa digeser, maka akan muncul gigi roda di sini. Setting. Ini juga bisa dia akan muncul kalau ini diklik ya. Klik. Ah, muncullah dia ya. Sekarang ininya jadiin satu aja semua. Nanti money management, lot sizing-nya kita hitung pakai money management. Kalau peserta workshop, mereka sudah mendapatkan kalkulator dalam bentuk Excel. Itu yang membuat harus berada di kelas, karena itu harus dijelaskan. Nanti yang di online ini kita akan pakai web saja dengan beberapa keterbatasan. Sekarang kita akan masukkan nilainya. Entry price. Entry price-nya ini berapa? Entry price-nya 795. Pastikan 795. Leverage-nya 1, cuma 1 aja. Oke, stop loss. Stop loss ada di bawah sini. Angkanya 735 ya. Ketik 735. Lalu profit taking di mana? 965. Profit taking. Pokoknya Bapak Ibu masukkan angkanya yang ada tulisan price. Jangan tick ya. 965. Cek and recheck. Oh, berubah. Entry-nya 795. Jadi harus dicek sebelum diketik. Harus dicek dulu. Pastikan 795, 965, 735. Oke. Nah, kita langsung mendapat reward risk ratio atau RR ratio, risk reward ratio-nya berapa? Di sini Bapak Ibu lihat angkanya 2,83. Dan ini lebih menarik daripada KLBF kemarin. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu yang kemarin peserta ikut workshop untuk ikutin tutorial ini, lakukan entry. Oke? 2,83 itu di atas 2, menarik ini. Ya, risk-nya kelihatan dengan reward-nya menarik. Kita tahu stop loss-nya di mana. Profit taking di mana. Nanti kena di 965 kita akan jual 50%. Misalnya kita beli 100 slot. Nah, kita berapa lot kita beli, kita hitung pakai money management. Ya, kemarin sudah dijelaskan pakai kalkulatornya. Tapi untuk kesempatan ini kita akan gunakan money management yang ada di website. Oke, selesai sudah. Kita sudah punya 2,83 reward risk ratio. Karena dia di atas 2,83, kita ambil. Pak, ini kan di luar Kompas 100. Iya. Memang kadang-kadang saham itu keluar masuk. BJBR ini dulu langganan Kompas 100. Mudah-mudahan kalau dia kinerjanya bagus, dia akan balik lagi ke Kompas 100. Mudah-mudahan. Jadi kita sudah pegang dulu. Oke? Kalau nanti Bapak Ibu ragu dengan BJBR, nanti lot sizing-nya kecilin saja. Oke? Sekarang kita balik dulu. Balik lagi ke websitenya tadi, DL-Quant Web. Kenapa saya pakai ini? Karena Bapak dan Ibu kan tidak semua sudah ikut workshop. Nah, saya akan pakai money management kalkulatornya yang ada di website. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop, masuk aja ke Excel-nya tadi. Sesuai dengan kapitalnya, sesuai dengan jumlah sahamnya. Sekarang kita masuk di sini. Ada tulisan MM kalkulator ya. Nah, ini kita klik kanan aja. Nah, di sini ada MM kalkulator. Ini semua asumsi dulu, karena kemarin saya jelaskan pakai Excel ya. Sekarang supaya gampang bikin video saja. Asumsikan trading capitalnya adalah 100 juta. Sekarang kita punya saham 7, mau masuk ke 8. Kalau Bapak Ibu punya sahamnya 10, ya mungkin masuk ke 11. Trading capital ini masukkan seluruh kapital yang tersedia ya. Oke, jadi asumsinya seperti itu. Jadi kita punya uang 100 juta. Ini adalah saham ke-8. Berarti kalau 100 juta dibagi 8, dia adalah berapalah itu bagi ratanya ada ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya di sini. Sahamnya adalah BJBR. Entry-nya masukkan yang tadi. Entry-nya kita entry 765. 765. Stop loss-nya ada di
735. Target price-nya ada di 965. Oke, kita recheck ya. Entry-nya 765 harusnya benar, stop loss-nya 735, 2 titik di bawah lower downtrend, targetnya 965. Oke, di sini klik saja calculate MM. Oke, dia akan menghasilkan bahwa entry kita sekian, jumlah uang yang boleh ditrendingkan maksimum 12.500.000. Ini kok salah ya? Oh, reward risk ratio-nya 6,67. Ada yang salah nih. Oke, kita ulang. Nih ada yang salah ya. Oke, kita ulang. BJBR entry price 795. Ya. Stop loss 735. Lalu profit taking 965. Oke. Sudah benar. Entry-nya tadi salah ya. Oke, jadi sudah cocok dari kalkulatornya dia 283. Kalau dari di sininya sama 283 juga. Tapi kita dapat tambahan. Kita ada risk cut loss-nya adalah 7,5. Kemarin sudah diajarkan di kelas ya. Kita 10, 7,5 makan nih. Di KLBF kemarin tidak terlalu menarik karena sampai 19% risk cut loss-nya. Mengapa saya kemudian cari-cari, cocoklah ini untuk tutorial Bapak dan Ibu. Di sini kita punya 157 lot size saham. Nah, ini kita akan perkecil. Bapak Ibu, kalau misalnya, Pak Roy, tapi BJBR ini kan sudah di luar Kompas 100. Transaksinya volumenya juga kecil-kecil. Kalau Bapak Ibu ragu, bulatkan menjadi 100 lot. Tapi kalau kita anggap, oke, BJBR ini bank pembangunan daerah yang masih terbaik dibandingkan bank pembangunan daerahnya, yang lainnya, dan kebetulan gubernurnya juga concern terhadap perbaikan dari kinerja Bank Jawa Barat, maka kita bulatin aja menjadi 150 lot. Jadi di sini kita akan nanti lot size-nya kita akan pilih 150 lot. Nah, di sini ada yang tidak dapat ya Bapak Ibu. Ini hanya didapat di dalam kalkulator bagi peserta workshop. Dia ada risk exposure, rupiah dan persentasenya. Mohon maaf ya. Ya, privilege lah bagi yang sudah ikut workshop, dia dapat informasi yang lain. Ada yang minta, Pak Roy, boleh nggak minta Excel-nya? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena harus dijelaskan, nanti nggak paham pula. Baik, kita pindah lagi ke dalam PowerPoint-nya. Tadi kita sudah membuat trading plan-nya, kita sudah dapat angka 2,83, reward risk ratio-nya maka kita ambil. Lalu kita hitung money manajemennya, kita bisa dapat 157 lot, kita bulatin menjadi 150 lot. Ya, ingat ya, 150 lot. Sekarang kita sudah punya reward risk ratio, kita tahu entry, kita tahu jumlah money manajemen sahamnya. Sekarang kita harus entry. How to entry? Makanya ada namanya entry management. Oke. Ini tadi kan chartnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita punya stop loss, kita punya target. Sekarang kita mau beli di mana di antara target ini? Kita tahu close-nya 790, maka kalau nanti besok hari Senin BJBR naik ke atas 795, maka kita akan beli if break 795. Itu plan, ya, itu kita ada buat trading plan-nya. Kalau dia turun, kita beli juga. Ya, kita beli ke bawah ini, beli ke bawah stop loss-nya sampai kena stop loss-nya. Nah, bagaimana cara belinya, entry manajemennya? Jika besok dia break 795 BJBR, maka akan kita beli, kita sebut dengan jaga atas. Oke? Kalau dia turun, kita beli juga, namanya jaga bawah. Kalau dia turun ke upper downtrend yang di break tadi. Nah, di sini 775, upper downtrend kan sebelumnya di sini. Dia break, maka dia menjadi the best time for buying. Kalau besok dia tidak sempat naik ke atas, dia turun dulu, maka kita akan beli.
lebih diskon ya dari penutupan. Bagaimana kalau turun lagi? Kita beli di swing low yang merah ini ya, swing low. Jadi di sini ada swing low, candle merah, kita beli di bawahnya. Kalau turun lagi ke bawah ini, kita dapat diskon. Bagaimana kalau turun lagi? Nah, kita cari ada swing low di sini. 750, kita beli lagi. Kalau dia turun lagi ke lower down-cian, 745, kita beli lagi. Kalau dia turun lagi, exit kita di 735. Jadi, nanti kita akan atur manajemen kita bentuknya piramida. Makin ke bawah makin besar, hingga dia dekat dengan stop loss. Jadi, kalau di sini misalnya paling besar lot size-nya, kalau dia turun ke bawah, risk-nya kecil. Di bawah 7. Lebih menarik dari kemarin kabel Pharma. Jelas ya? Bapak dan Ibu yang ikut di kelas sudah lebih jelas nih harusnya kemarin. Karena kan di layarnya kecil-kecil tuh. Oke, kita sudah entry manajemennya, entry levelnya sudah ada. Sekarang kita entry manajemennya. Oke, entry manajemen. Tadi entry levelnya. Sekarang kan 150. Nah, ini kita anggap first entry. Kita bagi 5. Tujuannya memperkecil risk. Padahal risknya tadi sudah sekitar di bawah 8 ya. 7, sekian. Oke, kita bagi 5. Mau dibagi 150, dibagi 5 dapatnya 30, boleh. Tapi kita akan bentuk piramida. Misalnya, tadi dia break satu tick di atas high-nya 795, kita beli 10 lot. Dari 150, berarti tinggal 140. Kalau dia turun lagi tadi, ya, di broker pula. 775, kita beli 20 lot. Jadi, piramida makin ke bawah makin banyak. Kalau turun lagi di 7650, swing low, kita beli lagi 30. Ini sudah 60 lot. Kalau dia turun lagi ke bawah, di low candle tadi 750, kita beli 40 lot. Jumlah sudah 100 lot. Turun lagi di bawah lower down-cian 745, kita beli 50 lot. Jadi bentuknya piramida. Ya, dari paling atas dapat, paling bawah dapat. Kalau turun di bawah ini, exit lah. Risknya kecil karena yang paling 50 lot paling dekat dengan stop loss. Nah, kemarin juga dia diajarkan bagaimana Pak kalau cuma sampai bawah naik lagi. Kita bikin segitiga lagi. Kemarin sudah jelas ya bagaimana kita memindahkan segitiga ya, piramida ini. Jelas? Nah, ini adalah entry management untuk BJBR yang harus kita masukkan ke dalam trading plan. Sekarang kita kita masukkan dalam online trading. Sekarang kita pindah ke online tradingnya. Kebetulan saya menggunakan Indo Premier. Saya tidak berafiliasi dengan Indo Premier. Bapak Ibu silahkan pakai broker masing-masing. Ya, Bapak Ibu masing-masing broker punya kelebihan dan kekurangan. Jadi terserah dan Bapak Ibu. Saya hanya memberikan tutorial saja. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram. Bukan Telegram. Ke aplikasi online trading yang saya punya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sudah masuk ke aplikasi online trading yang saya gunakan. Kebetulan saya adalah nasabah Indo Premier. Saya bukan afiliator, saya tidak bekerjasama, saya tidak dibayar oleh mereka, saya nasabah biasa. Jadi saya memberikan contoh ya karena saya menggunakan gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan online trading Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, kita akan implementasikan money management trading plan tadi ke dalam online tradingnya. Tujuannya apa? Ya, supaya kita disiplin dengan trading plan. Prinsipnya adalah dalam trading as business adalah plan your trade, trade your plan. Oke? Jadi kita harus upload dia ke dalam servernya supaya kita bisa disiplin pertama, kedua tidak perlu dimonitor. Dia akan lebih cepat eksekusinya karena pembelian dan penjualannya ada di server ya. Daripada Bapak Ibu klik. Saya sudah jelasin lah, udah lebih detail itu. Teori itu yang saya jelasin di dalam kelas. Langkah pertama, kita lihat dulu tadi. Bagaimana entry-nya? Oke, kita akan beli jika dia lebih tinggi dari 795. Sekarang kita akan membuat plan untuk membeli BJBR jika lebih tinggi dari harga 795 dan kita beli 10 lot. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini ada iPod ATM, Bapak Ibu. Di sini klik di sini ada iPod ATM, artinya automatic trading machine. Kita klik, maka dia akan keluar. Nah, kita akan membuat new task. Klik di sini. Oke, di sini kita akan membuat task untuk membeli BJBR jika lebih besar dari 795. Langkah stepnya adalah di sini klik price condition.
Kita pilih sahamnya BJBR. Oke, di sini ada tulisannya, simple saja. Jika lebih besar, maka kita harus ubah. Jika lebih besar dari 795. Kenapa 795? Saya sudah jelaskan. Kita akan break jika new high ya. Oke, 795. Oke, Bapak Ibu bisa lihat. 795 ini ada namanya overload 795 sebesar 2000. Saya tidak akan beli langsung karena takutnya begitu kena 795 saya beli karena masih tebal 2000, dia akan turun lagi. Jadi misalnya begini. Ini ada 795 nih. Ya. 795, harga masih 790. Begitu dia naik ke atas, masih ada 2000 lot. Oke, begitu dia kena, saya beli, dia turun. Karena masih tebal, masih 2000. Nah, makanya saya akan tunggu dia supaya overload ini berkurang. Jadi di sini ada pilihan remaining offer. Kalau masih 2000 saya tidak beli, masih 1500 saya tidak beli, saya tunggu dia sekitar 1000 lah. Jadi setengahnya ya. Kalau udah 1000 atau bahkan kadang-kadang 900. Janganlah, kita bikin aman 1000 saja. Bebas maksudnya, tidak acuan. Ada yang mau nunggu 500, ada yang tunggu 1000, ada 800. Umumnya saya masih di bawah 1000-an lah. Maka, saya akan langsung buy. Oke, karena dia tinggal 1000 lot, maka saya akan beli dia di the best offer. Karena dia offer kan. Offernya, jika lebih besar offernya tinggal 1000, harganya lebih besar atau sama dengan 795 dan offernya tinggal 1000, maka akan saya ambil beli dia sebesar 10 lot. Tadi kan money manajemennya 10 lot ya. Nah, trading plan ini ya, style saya itu Bapak Ibu, kalau marketnya lagi buka, saya tuh nggak lihat online trading, saya kerja sebagai geofisis ya, atau urusan lain lah. Jadi, saya istilahnya, saya ajarkan di kelas, kalau mau trading as basis itu adalah set and forget. Oke, ya memang nanti akan banyak kebingungan beberapa Bapak Ibu yang belum mendapatkan materi di kelas. Tapi nggak apa-apa lah, makan aja dulu lah. Oke, kita akan atur trading plan ini selama 1 bulan. Setiap malam dicek, setelah after market close ya. Jadi mengapa kalau saya itu kadang-kadang kurang mood membuat after market close, karena memang banyak sekali yang harus saya atur di trading plan saya. Oke, jelas ya. Jadi kita pulang. Oke, kita punya price. Jika BJBR di atas 795, remaining offernya lebih kecil dari 1000, aktif selama 1 bulan, saya akan buy di best offer harga 1000, kita save tasnya, check and recheck. Nah, biasanya orang itu banyak salah, dia mau beli jika lebih besar, dia tidak ubah ini menjadi lebih kecil. Dan ini ya lupa dia di bawah 1 lot. Makanya harus dicek. Aktif selama sebulan sampai bulan November tanggal 27. Pakai limit offer, buy BJBR di best offer price sebanyak 7 lot. Nah, udah. Sudah selesai. Kita sudah punya trading plan untuk membeli. Sekarang kita mau pasang stop loss. Tadi stop lossnya di mana tadi? Stop lossnya, ya stop lossnya 735 ya. Jadi kalau kita 735 kita akan jual. Sebelum itu saya mau jelaskan sedikit dengan stop loss. Oke. Jadi stop loss itu Bapak Ibu, ya kan teori tentang stop loss itu pasang 2 tik, 3 tik di bawah support level ini ada di textbook. Bukan saya yang menemukannya. Karena dia di textbook itu ilmu umum. Karena saya belajar, Bapak Ibu bisa belajar, dan di market itu ada namanya big market player ya. Istilahnya mau bandar, kayak hantu belau, kayak mau market maker, kayak dia tahu bahwa setelah dia nonton video ini, Roy Barus ini nyuruh orang-orang pasang stop loss di sini, 2 tik di bawah support. Maka dia bisa aja membuat candle di sini, ya, karena 1 kali 2 kali kita pasang stop loss, maka dia akan cucuk ke bawah, yang stop loss kita kena nih, aktif nih. Oke? Turun ke bawah, lalu setelah kita fire, kita udah hilang barang, dia tarik lagi ke atas pre-closing, dia masuk lagi. Besok dites, sudah tidak ada lagi, dia cucuk-cucuk sedikit, baru dia beggar kadang-kadang. Kurang ajar juga ini mereka ini.
Kita sudah susah-susah cari duit, sudah susah belajar, sudah bikin trading plan, dia sikat, disebut dengan stop loss hunter. Nah, ini saya trading sudah ya 20 tahun di pasar saham, itu banyak sekali kena stop loss hunter. Saya mikir bagaimana caranya ya. Nah, kita coba lihatlah di sini. Untuk menjelaskan yang tadi, taruhlah di sini ada beberapa candle, ya, ini previous candle kita punya swing low atau di sini kita sebut support lah, kita tarik support, maka support line di sini. Nah, menurut teori kita akan pasang stop loss kita 2 tick di bawah kan? 2 tick kah, 3 tick kah, 4 tick kah, 5 tick bebas lah. Yang penting dia ada space atau padding untuk breathing ya, untuk candle itu volatilitasnya bisa menyelamatkan kita nggak langsung kena stop loss. Tidak ada aturan baku sih, ada yang coba pakai ATR, pakai apa, tapi rata-rata saya mulai 2 tick atau 3 tick dan bikin dia stop loss berlapis. Oke, sekarang kita sudah pasang stop lossnya. Taruhlah market buka di jam 9 pagi, kenalah turun di sini. Kenalah kita stop loss ya. Oke, kita happy lah sesuai dengan apa yang diajarkan di trading as business. Kita wajib punya stop loss, jangan sampai nyangkut, maka kita sudah kena stop loss, hilang barangnya, kita sudah dapat cashnya ya, risk sudah terukur. Lalu market turun, session 1, nah session 2, dia naik lagi di pre-closing. Pas di pre-closing, dia ditutup positif pula. Nah, kejadian begini, tarik-tarikan di pre-closing itu saya banyak sekali mengalaminya. Ini kadang-kadang sakit hatinya itu terasa sekali. Kenapa? Setelah ini dia beggar pula. Ini namanya stop loss hunter. Nah, jadi saya berpikir bagaimana caranya? Oke, caranya kalau seandainya kasus ini, maka bagaimana kalau saya stop loss ini baru aktif di sini nih? Kalau saya baru aktif di sini stop lossnya, kan nggak kena. Oke, tetapi kan nggak ada solusi sempurna ya. Itu kalau dia naik. Kalau dia turun, berarti stop loss saya lebih dalam. Ya, itu part of business lah. Jadi kerugian yang tidak bisa hindari. Apa boleh buat? Pilihan ada di tangan masing-masing. Kalau saya sih, ya udahlah. Karena saya dari pengalaman, saya paling sering mengalami tarikan-tarikan begini. Oke ya? Di sini kan nanti stop lossnya berlapis ya. Jadi kalaupun dia turunnya di bawah stop loss ini, risknya masih kecil lah. Masih kita bisa atur, karena pembelian kita risknya sudah diperkecil dengan piramida. Nggak ada pilihan, memang susah cari duit. Nah, pilihan kalau Bapak Ibu tidak mau pakai di pre-closing, ya pasang aja. Nanti kalau kena stop loss, ya dia masuk lagi, hilang barang. Kalau saya sih, paling banyak pengalaman adalah kalau dia kena stop loss hunter. Biasanya kalau kena begini, dia akan ada second chance to sell. Ya terserah lah ya, tapi saya memberikan gambaran bahwa saya akan mengaktifkan stop loss saya mulai jam 15:51 sampai jam 16 ya. Jadi berada di rentang pre-closing ini. Sekarang kita pindah lagi ke online trading tadi. Jadi kita akan pindah di sini Bapak Ibu. Kita akan membuat plan untuk stop loss, oke? Oke, sekarang kita mulai dengan new task. Di sini kita akan yang kita buat stop lossnya adalah BJBR. BJBR kita akan exit jika dia lebih kecil dari berapa tadi barang itu? Lupa pula ya. 735 ya. Lebih kecil dari 735. Nah, Bapak Ibu yang saya buat trading plan ini, Bapak Ibu harus sambil lakukan. Kemarin saya melihat peserta workshop masih terbengong-bengong karena dia sambil tidak lakukan. Jadi ini kan di video Bapak Ibu bisa ulang. Jadi sambil dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan broker Indo Premier, pakai brokernya ya nggak apa-apa. Tapi idenya sama. Oke, kita akan pasang stop loss di 735. Nah, tadi saya bilang, saya punya trik untuk mengaktifkan stop loss saya saat pre-closing. Maka, kebetulan ada teknologi di Indo Premier ini yang bisa mengatur stop loss saya aktif. Tadi kan saya bilang aktifnya jam 15 nih. Lihat yang saya pointing di atas ini. Kondisinya aktif mulai jam 15:51:00 sampai jam 16. Berarti kan dia di dalam pre-closing kan?
Oke. Nah, ini menyelamatkan saya dari stop loss hunter kalau dia masuk lagi. Kalau enggak, ya saya akan ada risk tambahan. Oke, jadi dia punya waktu sangat sempit di pre-closing. Karena dia sempit, saya tidak pakai remaining, maka saya akan sell. Tadi, kalau seandainya dia kena stop loss, maka saya akan terbeli sebesar 150 lot. Sekarang, ya, karena waktunya sangat sempit, maka saya jualannya adalah, ingat, di best bid. Berapapun yang ngebid pada saat jam 15.51 ini, saya akan buang kiri. Berapapun yang tersisa ya, seberapapun ya, saya akan jual kiri karena supaya dapat. Kalau enggak, saya nggak dapat barang. Oke, mudah-mudahan dapat. Kadang-kadang gagal ya. Gagal itu kita harus punya trik lain. Apakah besok setir manual gitulah ya. Oke, berapa yang dijual? Kan tadi 150. Saya tidak tahu, maka saya akan jual dia di 25%. Tidak akan lengkap nih. Berapa? 150 dikali berapa kalkulator? Ya, 150 dikali 0,25. 37. Taruhlah terjual 37 lot. Berarti 150 kurang 37. Ada 113 ya. Jadi kalau ini tereksekusi, terjual 37, ada sisanya 113 karena kita jual 25%. Oke, kita akan cek and recheck. Oh, lupa. Karena saya bekerja, nggak bisa lihat kalau setiap hari market buka. Saya tidak pernah buka online trading saya. Saya tidak beli secara manual. Saya selalu disiplin dengan trading plan. Maka saya aktifkan dia selama 1 bulan. Nanti tiap malam dia update, dicek tiap malam. Oke, kita cek and recheck. Oke, BJBR jika dia lebih kecil dari 735 dalam rentang waktu 15.51 sampai 16, maka saya akan jual dengan limit order sahamnya BJBR. Di mana jualnya? Best bid. Berapa banyak? 20%, 25% dari yang tersisa, yang saya miliki. Kadang-kadang saya nggak dapat full, ya. Saya sudah jelaskan, mungkin kita nggak dapat full, karena mungkin dia berhenti di order ketiga, maka kita akan coba naikkan. Ya, taruhlah kalau full dia 150. Oke? Jadi, anggaplah kita punya 150, sesuai dengan money management kita, 150, kita jual 25%, berarti kita jual 37 lot. Sudah. Lalu, sisa 113 bagaimana? Nah, kita klik lagi. Di sini ada new copy, kita harus copy di duplikat. Jika harga saham BJBR 1 menit kemudian 15.52 sampai jam 14, dia dicek harganya lebih rendah atau sama dengan 730, maka saya akan jual sisa 113 tadi sebanyak 50%. Oke, dia biarkan sebulan. Berapa ini? Kita bagi 2 saja ya, 50%. Bagi 2. Maka saya mungkin akan jual 57 atau 56. Taruhlah 56 ya. 56 lot. Oke, kita sell. Check and recheck. Lebih kecil. Ya, waktu sebulan. 27 November. Best bid. Pastikan ini harus dicek. Oke. Berarti kalau dia tereksekusi, saya masih ada sisa 57. Bagaimana 57-nya? Kita klik lagi yang terakhir 730 ini. Kita new copy. Jika 1 menit kemudian atau 15.53 BJBR 1 tick di bawahnya 725. Ini namanya stop loss berlapis. Maka saya akan jual 100% dari yang masih ada. Sudah. Maka stop loss saya berlapis nih. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana dengan profit taking, Pak? Oke, kita new task. Tidak pakai waktu-waktu, biarkan selama market buka. Di sini adalah sahamnya BJBR. Nah, dia akan jual jika lebih besar. Berapa tadi harganya? Mana tadi targetnya? 965 ya, 965.
Lebih besar dari 965. Tidak pakai remaining, pokoknya kalau sudah profit taking, langsung kita sell. Nah, kita set selama sebulan dulu. Kita sell di mana? Di best bid. Berapapun yang kita dapat, langsung ambil duitnya. Kalau dia best offer, takutnya karena masih tebal, dia turun lagi. Biasanya saya the best bid, ya. Jualnya berapa? Jualnya 50% dari berapapun saya punya, sisanya nanti let profit run. Misalnya 150. Jual setengah berarti masih ada sisa 75. 75 biarkan let profit run atau jual lebih tinggi lah. Oke ya. Oke, jadi kita, ini sebulan udah belum? Udah. Save task. Nanti check and recheck, lebih besar, sell, berapa nih? 95. Oke, sudah selesai trading plan saya. Pak Roy, yang pembelian kedua bagaimana? Bisa pakai ini, bisa pakai GTC. Sekarang kita mau pakai trading plan inilah ya. Beli kedua tadi di mana tadi? Mana tadi barangnya? Beli kedua. Ini ya. Nanti sih saya lakukan sendiri lah. Beli 20 lot kalau dia turun ke 775. Oke, BJBR. Waktunya jika dia lebih kecil dari 775, tidak pakai remaining. Oke, kita akan buy. Di harga berapa? Harga 775. Berapa harganya? Berapa lot? 20 lot. Oke, kita aktifkan selama 1 bulan. Save. Nah, silakan cek and recheck lebih kecil selama 1 bulan, buy harga 75 sebanyak 20 lot. Sesuai dengan plan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal lanjutkan sampai 745 sebanyak 50 lot. Udah, itu tutorialnya. Udah, kita sudah plan. Biarkan di sebulan. Ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti bertemu saya langsung, bertanyalah. Untuk yang batch ke depan, mudah-mudahan nonton ini, pelajari, mudah-mudahan banyak pertanyaan, kita ada kasus yang bagus juga minggu depan untuk belajar langsung. Oke. Ya, kita lanjut dulu. Ini sudah ya, kita sudah semua nih. Ya, nanti bikin sendirilah. Oke, stop loss hunter sudah. Q&A. Bagaimana besok BJBR langsung break up? Order 2 dengan order 3 tidak tereksekusi. Ini sudah dijelaskan di kelas. Dinaikkan ya, dinaikkan. Bikin ulang seketikanya. Stop loss kapan dinaikkan? Kalau dia bentuk, ini juga pertanyaan kemarin. New higher high. Oke, sudah dijelaskan juga. Kalau stop loss pre-closing tidak fire, besoknya setir manual. Cari second chance to sell. Bagaimana kalau terkena auto reject bawah BJBR? Langsung setir manual. Kalau bisa exit, langsung exit. Sudah? Ya, saya rasa cukup Bapak Ibu. Lebih dari 1 jam. Semoga bermanfaat. Itulah ya. Kalau saya memberitahu bahwa saya kena stop loss terus, ya karena memang stop loss, inilah yang saya lakukan. Ingat, cari duit di pasar saham itu susah. Ya, kita harus disiplin bahwa satu-satunya cara menurut saya, mungkin yang lain beda. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk bisa profit konsisten adalah dengan trading as a business, punya trading plan, risk management, dan disiplin dengan trading plan ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Insya Allah bertemu di anisa lainnya. Kalau Bapak Ibu berrezeki, ada panjang umur, kita bertemu nanti di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.